Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Konsep Karakuri dan Implementasinya di Dunia Kerja. Perkenalkan, nama saya Putri Valentina, NIM 48. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Santoso, NIM 26. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ferdianto Ramadan dengan NIM 24. Selanjutnya, next. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Konsep karakuri dalam dunia industri berakar pada tradisi Jepang yang menggabungkan keterampilan mekanik dengan filosofi efisiensi. Istilah karakuri awalnya merujuk pada perangkat mekanis otomasi yang diciptakan untuk hiburan seperti boneka yang bisa bergerak sendiri atau mesin yang dapat melakukan tugas tertentu tanpa intervensi manusia. Dalam perkembangannya, terutama sejak abad ke-20, karakuri diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor industri. Perusahaan-perusahaan Jepang mulai memanfaatkan prinsip dasar karakuri untuk menciptakan alat dan mesin sederhana yang dapat membantu mengoptimalkan proses produksi tanpa memerlukan teknologi canggih atau biaya yang tinggi. Next. Selanjutnya ada isi pembahasan, ada 6, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud konsep karakuri dalam dunia kerja. Yang kedua, mengapa konsep karakuri sangat diperlukan dalam dunia kerja. Yang ketiga, siapa yang pertama kali menemukan konsep karakuri. Next. Yang keempat yaitu kapan konsep karakuri ditemukan. Yang kelima, bagaimana contoh implementasi dari konsep karakuri. Dan yang terakhir yaitu di mana konsep karakuri pertama kali dilakukan. Next. Ya, yang pertama, apa itu karakuri? Karakuri merupakan konsep tradisional Jepang yang berkaitan dengan mekanisme otomatis yang digunakan untuk menciptakan gerakan mekanik yang seringkali dianggap sebagai karya seni, di mana para pengrajin mulai menciptakan berbagai macam boneka otomatis atau alat mekanis yang berfungsi sebagai hiburan, alat bantu rumah tangga, atau bagian dari ritual keagamaan. Karakuri biasanya terbuat dari kayu dan bahan-bahan tradisional lainnya yang menggunakan prinsip seperti pegas, gravitasi, katrol, dan roda gigi dan tuas untuk menggerakkan bagian-bagiannya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada sejarah konsep karakuri. Karakuri berasal dari periode Edo 1603 sampai 1868 di Jepang, di mana para pengrajin mulai menciptakan berbagai macam boneka otomatis atau alat mekanis yang berfungsi sebagai hiburan, alat bantu rumah tangga, atau bagian dari ritual keagamaan. Ini adalah contoh peran mereka dalam sejarah karakuri. Yang pertama yaitu ada Takeda Omi 1734 sampai 1810. Bagian dari keluarga Takeda yang memainkan peran penting dalam mempopulerkan karakuri Ningyo di Jepang melalui pertunjukan teater. Yang kedua yaitu ada Hisashige Tanaka 1799 sampai 1881, salah satu perancang karakuri paling terkenal. Ia menciptakan berbagai karakuri Ningyo, boneka mekanik dengan mekanisme kompleks. Yang ketiga yaitu ada Yoshikazu Zua 1949 sampai sekarang. Pengrajin karakuri kontemporer yang dikenal karena upayanya dalam melestarikan dan memodernisasi teknik pembuatan karakuri tradisional. Next. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar sistem karakuri. Yang pertama yaitu ada pegas torsi, digunakan untuk menyimpan energi dan kemudian melepaskannya secara bertahap. Yang kedua yaitu ada roda gigi, mengubah arah dan kecepatan gerakan. Yang ketiga itu ada katrol dan kabel menggunakan gaya gravitasi dan mengarahkan tenaga ke bagian yang berbeda dari perangkat. Yang keempat yaitu ada kinetika pegas, pemanfaatan pegas untuk mengatur waktu gerakan tertentu, memungkinkan beberapa bagian bergerak hanya pada waktu yang tepat. Next. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi dari penerapan sistem karakuri.
Di sini kami kebetulan menggunakan contoh penerapan dari industri perusahaan XTS Teknologis dari Malaysia. Dan di sini merupakan proses karakuri yang disebut flow rod, yaitu rak dengan rel atau roller yang miring, di mana barang yang baru ditambahkan secara otomatis bergerak otomatis maju ke depan, dan itu dibuat secara menurun agar mengurangi kebutuhan pekerja untuk menjangkau barang yang jauh di dalam rak. Oke, kemudian ada videonya di selanjutnya, next. Nah, ini ada video proses karakuri di industri XTS Teknologi dari Malaysia. Nah, di situ otomatis turun dan tanpa menggunakan daya listrik apapun, jadi bersifat manual dan menggerakkan roda gigi, memanfaatkan roda gigi. Oke, next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari karakuri. Kelebihannya yaitu efisiensi energi, kemudian biaya operasinya pastinya rendah, kemudian ada kesederhanaan desain, keandalan yang tinggi, meningkatkan produktivitas, dan terakhir lingkungan yang kerja yang nyaman dan aman. Kemudian ada kekurangannya yang pasti tahu itu keterbatasan fungsi, kemudian keterbatasan dalam adaptasi, pemeliharaan manual, kemudian kurangnya otomasi lanjutan, kemudian ketergantungan pada desain yang tepat, dan ruang yang diperlukan itu sangat luas. Next. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi sesuai penjelasan di atas kami bahwa konsep karakuri mampu menawarkan potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam dunia industri, yaitu dengan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanik yang sederhana dan kreativitas. Karakuri dapat juga menjadi solusi yang efektif untuk berbagai macam tantangan dalam produksi. Namun, untuk mencapainya itu potensinya penuh, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan dalam konsep ini. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.